Halo, ketemu lagi di Palu Gada Global WSD tentunya di sesi renungan ini. Nah, kali ini saya mempunyai sebuah cerita lagi buat kalian semua. Nah, satu kali ada seorang dokter praktek yang baru akan membuka prakteknya di suatu tempat. Lalu suatu hari dia ambil pelangnya, dia tempel di depan uh, uh, ruang prakteknya, di depannya, di bagian luar, tertulis dokter praktek, kayak gitu. Tapi ada hal yang paling uh, menyita perhatian di situ, tertulis bahwa dokter praktek, bila penyakit Anda sembuh, Anda cukup bayar Rp100.000. Tetapi apabila Anda tidak sembuh, maka kami akan membayar Anda Rp1 juta. Jadi itu tagline-nya yang diberikan oleh dokternya untuk menarik perhatian daripada pasien-pasien. Nah, akhirnya suatu hari lalang melintang orang lewat-lewat, terus ada satu orang pemuda yang tertarik melihat tulisan itu. Wah, kayaknya bagus juga nih. Kayaknya saya boleh coba. Siapa tahu peruntungan saya di sini dan siapa tahu saya bisa dapat uang 1 juta, kata dia. Akhirnya dia datang ke tempat dokternya sambil membuat skenario. Dia datang ke tempat dokternya, dia bilang ketok, lalu dia datang, permisi dokter, selamat siang. Saya punya keluhan. Oh ya, apa keluhannya? Iya nih, dok, saya punya keluhan, indera pengecap saya hilang. Saya tidak bisa merasakan apa-apa. Rasa-rasa itu saya tidak bisa merasakan kayak gitu. Manis, asam, oh gitu ya. Oke, kalau gitu silahkan berbaring dulu. Dan untuk suster tolong ambilkan obat di kotak nomor 3, kata dokternya bilang. Lalu siap dok. Akhirnya suster ngambil obat di kotak nomor 3, dia berikan kepada dokternya. Lalu dokternya menyuruh pasien untuk membuka mulut dan meneteskan obat tersebut kepada pasien tersebut. Lalu setelah diteteskan beberapa tetes, lalu dia minta pasien ini untuk, si pemuda ini untuk menelan obat tersebut. Lalu ketika ditelan sama pemuda tersebut, dia merasa, aduh, ih, dia meludah. Ini apaan sih dok ini? Kok rasanya seperti air kencing, kata pemuda tersebut. Lalu dokter bilang, selamat. Berarti indera pengecap Anda sudah sembuh ya, kayak gitu. Anda sudah bisa merasakan lagi. Nah, kalau gitu sekarang saya charge Anda 100.000 karena Anda sudah sembuh. Dokter bilang. Lalu pemuda ini akhirnya, aduh, merasa bahwa dia uh, kalah. Akhirnya dia bayar. Tapi dia begitu keluar, dia punya tekad lagi. Saya harus lebih menang dari si dokter ini, dia bilang. 3 hari kemudian dia bikin skenario, dia datang lagi kepada dokter tersebut. Dia datang ketok-ketok lagi. Halo dokter, selamat siang. Oh iya, Anda yang kemarin. Iya, 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 iya. Kata dia, dok, saya punya penyakit nih dok, yang sekarang ini. Oh gitu, apa penyakitnya? Saya hilang ingatan, dia bilang kayak gitu. Oh hilang ingatan, oke silakan berbaring dulu. Suster tolong ambilkan obat di kotak nomor 25, dia bilang. Lalu susternya datang, dia ambil kotak nomor 25 obatnya, lalu dikasih ke dokter, lalu dibuka lagi mulutnya, terus diteteskan kembali obat tersebut ke mulut dari si pasien ini, si pemuda tersebut. Oke, silakan, kata dokternya. Silakan Anda telan obat ini. Tapi ketika ditelan oleh pemuda ini, terus kembali pemuda tersebut dengan mimik muka yang gak kurang senang, terus dia melepehkan lagi, memuntahkan kembali isi obat tersebut. Lalu dia bilang, apaan sih dok? Ini kok kayak obatnya kayak air kencing yang kemarin ya? Kata dia gitu. Wah selamat, kata dokternya. Berarti ingatan Anda sudah sembuh. Anda mampu mengingat yang kemarin, obat yang kemarin saya kasih, dia bilang gitu. Kak, gitu, bayar saya Rp100.000 ya. Oke, kata dokternya. Akhirnya pemuda tersebut merasa kalah, dia bayar lagi sama dokternya Rp100.000, dia pergi. Lalu dia berpikir, dia ingin mendapatkan 1 juta ini, tapi bagaimana caranya? Lalu akhirnya dia mendapatkan satu ide lagi. Minggu berikutnya dia datang dengan skenario yang dia rasa dokter ini pasti akan kecolongan 1 juta. Dokter ini harus bayar sama saya Rp1 juta. Lalu ketika datang, dia bawa tongkat rupanya. Dia bawa tongkat, terus dia ketok-ketok lagi orang praktek dokter. Dia bilang, halo, kata dokter, ya dok, saya punya penyakit lagi nih dok. Apa, silakan.
Ya, dituntun, berbaring, terus dia bilang, saya kemarin kehilangan penglihatan saya, dok. Saya tidak mampu lagi untuk melihat, dok, kata dia. Oh, seperti itu. Anda kehilangan penglihatan Anda ya? Iya, dok. Waduh, kata dokternya. Suster, kalau yang ini kayaknya saya nyerah nih, kata dokternya. Saya tidak mampu mengobati Bapak punya penyakit karena Bapak tidak mampu melihat nih. Kalau gitu ya saya nyerah nih. Karena nyerah, saya punya tagline, kalau kami sembuhkan Anda, Anda cuma bayar kami 100.000, dan kalau kami tidak bisa menyembuhkan Anda, kami akan bayar Anda 1 juta. Kalau gitu saya bayar 1 juta nih ya. Ini Pak, saya kasih 1 juta. Dia bilang, dia kasih ke tangannya, terus dia akhirnya pergi, dokternya bilang, oke, selamat tinggal ya Pak ya. Kali ini saya tidak mampu menyembuhkan Bapak, kata dia bilang. Lalu ketika pemuda ini hendak pergi, dia bilang, dok, gimana sih dokter ini? 1 juta kok ini cuma dikasih 1.000, kata pemudanya. Nah, oke, berarti Anda sudah sembuh ya. Anda sudah mampu melihat. Ya, berarti Anda bayar saya cukup 100.000, kata dokternya. Nah, ini memang sebuah cerita yang lucu, tapi perlu kita lihat bahwa memang kita melihat dari kegigihan daripada pemuda ini untuk mendapatkan sesuatu. Kita juga dalam kehidupan kita, baiknya kita selalu gigih. Bila kita sudah ingin mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita, mempunyai target tertentu dalam kehidupan kita, baiknya kita terus maju, kita terus coba, juga dengan berdoa, kita coba meraih hal tersebut, usaha dan usaha serta berdoa, supaya akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha yang kita lakukan tersebut, maka itu rasanya seperti meminum air di padang gurun, di mana itu merupakan suatu kelegaan yang sangat yang bisa kita rasakan pada diri kita. Jadi sobat semuanya, sekian renungan kita pada kali ini. Kita bertemu lagi di sesi renungan berikutnya. Salam.